pola sikap, ya, perilaku masyarakat warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang lain ya perlu aksi nyata gitu, bela negara. Kalau di UPN kami sendiri misalnya ya wajib itu mahasiswa pada kesempatan tertentu. Oh ya, salah satunya misalnya kalau di Jogja gitu, munculnya Perda nomor 1 tahun 2022. Nah, alhamdulillah salah satu bidan yang melahirkan perda itu saya, kebetulan karena sebagai tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi bisa menggolkan perda nomor 1 tahun 2022 yang sampai hari ini implementasinya misalnya di Pasar Beringharjo Anda akan temukan pukul 10 pagi semua harus berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau kita tadi karena pada saat pembukaan sudah juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, termasuk bela negara. Bela negara itu mahasiswa harus hafal karena itu satu SKS pertama itu awal mahasiswa baru. Nah, lalu aksi nyatanya seperti apa? Saya belajar juga tadi kemarin dari Pak Ken. Sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus itu kan kemudian afirmasi yang masuk ke dalam diri yang tidak lain sebenarnya kalau kita berucap secara vokal, telinga kita mendengarkan, hati kita itu kemudian mengetahui oh ini baik membela negara dalam kesempatan apapun, hal yang sekecil itu yang mahasiswa bisa lakukan, masuk ke kuliah tepat waktu, serius belajar, ada sampah peduli buang, lampu tidak dipakai dimatikan dan sebagainya. Nah, hal yang seperti ini merupakan konsep nyata dari bela negara. Nah, kalau Pancasila bela negara diwarnai Pancasila, itu merupakan tujuan cita-cita yang dicita-citakan. Terakhir, bahwa revitalisasi Pancasila adalah bagaimana memperkuat moral kebangsaan dan jalan ideologis. Bela negara itu bentuk tanggung jawab kolektif. Cita-cita adalah arah pembangunan menuju tujuan nasional. Negara ini akan kuat jika rakyatnya dan warga negaranya memiliki keyakinan yang utuh 100% terhadap ideologi Pancasila. Maka kita kuatkan paling tidak di sini ada sekitar 500 peserta baik yang berada online ataupun offline. Kita kuatkan keyakinan kita bahwa ideologi Pancasila adalah sesuatu yang wajib harus kita menjadi pegangan kita untuk menjalani hidup dan kehidupan kita selanjutnya sehari-hari. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus kepada Bapak Andi Subarjo. Terima kasih atas materi yang disampaikan yang membahas tentang revitalisasi terhadap ideologi negara dan mengaktualisasi nilai dasar menjadi perilaku sosial dan kebijakan publik, serta perlunya menanamkan nilai Pancasila, aksi nyata dan cita-cita menjadi sebuah alat tujuan bagi bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya ada narasumber keempat kita, Bapak Dr. Heri Harmanto Munjul sebagai koordinator komunitas Pancasila Dasar NKRI. Kepada Bapak Heri Harmanto untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Saya sebetulnya kesini itu mengingat masa-masa lalu ketika saya kuliah hampir 9 tahun di UPN, kampus bela negara ini. Sangat bersyukur dan terima kasih bisa ketemu para narasumber yang luar biasa, Bapak dosen dan Mas Ken Setiawan. Belum lama ini saya ke Lampung mencari Mas Ken, belum ketemu, malah ketemunya di sini.
Eh, saya dari alumni Teknik Perminyakan 88 UPN Veteran Yogyakarta, dan saat ini menekuni komunitas, yaitu komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar sejak 2010 sampai sekarang masih berjuang. Barusan saya dari Surabaya, sebelumnya dari suku Baduy. Ya tentu saja masuk di suku Baduy dalam saya tidak bisa kontak-kontakan karena handphone, kamera itu tidak boleh dibawa masuk. Nah, disitulah saya merenung apa sih yang seharusnya kita bersama-sama untuk revitalisasi Pancasila ini, termasuk di dalam Astasita yang pertama tadi Dr. Hani dan Dr. narasumber bela negara juga sudah mengungkapkan. Saudara-saudara yang terhormat, yang terkasih, yang mengikuti YUB baik yang online maupun offline, saya keliling Nusantara ini, bahkan di beberapa negara juga di dalam Zoom di komunitas itu banyak sekali perdebatan tentang Pancasila yang kekinian. Termasuk saya sendiri melihat, menyaksikan di masyarakat ada juga yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara, yang tadi Mas Ken juga sudah ungkapkan dahulu bagaimana pengalaman beliau, dan saya melihat langsung dan berdebat, berdiskusi. Sampai sekarang kenapa masih ada hal-hal seperti itu, termasuk mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda, bahkan generasi Z pun juga saya temui ada juga yang cuek terhadap Pancasila. Kemudian ketika saya ketemu para pejabat-pejabat, para wakil-wakil rakyat pun juga, bahkan ada program-program yang tentu saja sampai di masyarakat ada kebingungan. Saat itu kami bersama teman-teman dan para tokoh-tokoh untuk menyuarakan, tentu saja suara-suara yang paling keras, yaitu kita jangan mengkhianati Pancasila. Bagaimana kita mengenal kembali Pancasila? Salah satu teman-teman 26 penulis sudah menulis buku yang dahulu dibantu oleh Pusat Studi Pancasila, Pak Dr. ini, yaitu diberi judul Mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara Bukan Pilar. Saya sebagai koordinator komunitas mengucapkan terima kasih karena para tokoh-tokoh sudah berkontribusi untuk menulis buku ini. Ketika saya keliling menanyakan apa Pancasila, hafal sila-sila Pancasila atau tidak, ternyata hampir 60% seluruh Indonesia itu yang hafal sila pertama, Pak. Tadi sudah dibahas tentang sila pertama ini, tentu saja penafsirannya juga banyak sekali. Jadi saya sendiri juga sangat bingung juga menghadapi banyak orang menafsirkan kok banyak sekali. Kemudian saya bertanya juga, Pancasila itu ideologi atau bukan? Ketemu orang-orang filsafat juga aneh-aneh lagi jawabannya. Nah, tentu saja saya mencoba untuk memahami seberapa banyak sih masyarakat di Indonesia dari pelosok gunung maupun sampai di Jakarta. Belum lama ini saya ketemu beberapa pejabat, para menteri, kemudian di era kabinet merah putih ini pun juga menyuarakan. Tetapi kenapa sih kok masih banyak yang korupsi? Kenapa sih masih banyak yang menyimpang terhadap sila-sila dari Pancasila ini? Secara sederhana saya mencoba untuk mengingatkan dengan pasal Pancasila ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ada beberapa gambar sila-sila dari Pancasila. Kemudian bagaimana
saya dan teman-teman itu mengingatkan kembali apa yang sudah pernah dilakukan. Kalau generasi saya, mungkin para narasumber itu generasi kolonial katanya, itu ada P4, kemudian ada penataran-penataran dan pola-polanya ada sampai yang 100 jam, itu selalu ingat. Nah, generasi sekarang, generasi Z atau mungkin adik-adik kita mungkin sudah tidak tahu pemahaman zaman-zaman dulu. Tetapi kita ingatkan lagi. Tadi narasumber yang mengungkapkan tentang bela negara ini sangat luar biasa. Belum lama ini saya hidup di pengungsi Timur-Timur yang membela Indonesia di Sukabiteti, Rentolo, Raimono, Antabua, Belu di NTT. Itu ternyata juga sampai sekarang masih hidupnya masih belum seperti kita yang di Jawa ini, sehingga perlu kepeduliannya. Boro-boro untuk mikir Pancasila, mikir perutnya sendiri pun juga masih berat, apalagi untuk hidup sehari-hari. Dan mereka kita ingatkan kembali bahwa untuk hidup di Indonesia itu harus mengakui Pancasila. Kalau tidak mengakui, ya lebih baik tidak tinggal di Indonesia, buat negara lain atau di pulau sendiri gitu ya. Nah, kenapa saya memakai pet merah ini ya? Saya diberi oleh seorang tokoh pejuang Seroja di perbatasan di Timur-Timur, sampai sekarang mereka berjuang. Ternyata banyak pengkhianat-pengkhianat atau korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Yang lebih prihatin lagi, korupsi martabat bangsa. Veteran-veteran dikorupsi. Di sana mereka masih berjuang untuk mengembalikan martabat Indonesia ini. Banyak calo-calo dan veteran palsu yang ada di perbatasan ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini dari kalangan akademisi maupun para pejabat yang terkait itu juga memperhatikan. Beliau-beliau sudah tua 70-an ke atas sampai sekarang masih berjuang, dan mudah-mudahan di Zoom ini juga hadir untuk mendengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, mengembalikan pengertian Pancasila, mengembalikan lagi apa sila-sila dari pertama sampai ke-5 dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari memang tidak gampang. Para guru dan dosen-dosen Pancasila ditantang untuk ini. Apalagi ada berbagai macam pendapat dan pro dan kontra, sampai sekarang masih sekali ada sosialisasi yang menyatakan bahwa Pancasila itu dimasukkan di bawah bagian dari 4 pilar. Kalau di Lemhanas jelas sudah mengungkapkan istilah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Nah, kita harus mengembalikan lagi pengertian-pengertian semula, karena masyarakat pun juga ketika saya tanya, apa Pancasila? Pancasila adalah pilar negara, Pancasila adalah lambang negara, dan sebagainya. Banyak sekali yang masih rancu. Kalau kita bertekad Pancasila menjadi ideologi negara, nah kita sudah finish, kata Pak Gan Setiawan tadi, sudah selesai. Bagaimana kita tinggal mengaplikasikan, bagaimana kita mengamalkan saja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih, kondisi di negara ini kian lama kian semakin maju, tetapi berbagai permasalahan tentu saja ada. Kita jangan ragu-ragu bahwa Pancasila itu bisa mendunia. Bhinneka Tunggal Ika sudah diakui oleh PBB, dan banyak negara sudah sepakat juga untuk belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih karena di Yogyakarta salah satu tokoh pencetus Dr. Hani untuk di DPRD, yaitu ada Perda Pancasila bagi provinsi di Indonesia yang ingin belajar Perda Pancasila, datanglah ke Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, luar biasa
Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kontribusi yang baru. Nah, tentu saja harapan saya sebagai koordinator komunitas Pancasila dasar negara pilar itu bagaimana wakil-wakil rakyat kita untuk mengembalikan lagi istilahnya seperti awal-awal yang dahulu. Karena dari empat frase ini tentu saja mempunyai arti dan kedudukan yang berbeda-beda. Pancasila harus tetap menjadi dasar negara Republik Indonesia, tidak bisa diganti oleh ideologi lain atau dijadikan bagian dari 4 pilar. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.